Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Hanifatul Zahwa, NIM I1E024149. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemahaman kurikulum. Jadi yang pertama itu ada pengertian kurikulum. Secara sederhana, kurikulum itu adalah panduan utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang memuat apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, serta bagaimana mengevaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada unsur-unsur utama dalam kurikulum. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini menjadi arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Ini bisa meliputi pengembangan sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Contohnya itu seperti membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya yang kedua itu ada isi atau materi pembelajaran. Isi atau materi pembelajaran ini merupakan segala bahan ajar atau pengalaman belajar yang disusun secara sistematis. Ini bisa berupa ilmu pengetahuan, nilai, keterampilan, hingga pengalaman sosial. Contohnya itu seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, seni, atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga ada strategi atau proses pembelajaran. Cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi agar tujuan tercapai. Ini termasuk metode pengajar, media pembelajaran, dan pendekatan. Contohnya itu kayak seperti diskusi, ceramah, proyek, atau pembelajaran yang berbasis masalah. Yang keempat ada evaluasi atau penilaian. Ini merupakan proses mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Ini digunakan untuk menilai apakah tujuan sudah tercapai dan memperbaiki proses belajar. Bentuknya bisa berupa tes, portofolio, observasi, atau penilaian sikap. Jadi semua unsur ini saling berkaitan, kayak misalnya tujuan menentukan isi menentukan strategi, dan evaluasi menilai ketercapaian tujuan gitu. Selanjutnya ada tujuan kurikulum dalam pendidikan. Tujuan kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai pedoman proses belajar untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Kurikulum juga bertujuan menyiapkan mereka agar mampu menghadapi kehidupan nyata serta berkontribusi bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tuh. Terus yang keempat itu ada relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang pertama itu ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum harus menyesuaikan dengan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Harus memberi ruang bagi pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Contohnya itu kayak ada mata kuliah pilihan atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberi kebebasan mahasiswa memilih jalur sesuai minat. Terus yang selanjutnya itu ada relevansi dan perkembangan zaman. Kurikulum harus adaptif terhadap perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Materi ajar perlu diperbarui agar sesuai dengan dunia kerja, perkembangan industri, serta tantangan global. Jadi, kurikulum yang relevan adalah kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan individu peserta didik sekaligus selaras dengan perubahan dan tuntutan zaman. Sehingga lulusan tidak hanya berilmu, tetapi juga siap beradaptasi dan berkontribusi di masyarakat. Yang terakhir itu ada contoh sederhana penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dulu ya. Yang pertama itu ada proyek tugas. Siswa diminta membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Itu bisa melatih kreativitas dan kepedulian lingkungan. Yang kedua ada kerja kelompok. Diskusi bersama teman untuk menyelesaikan soal. Itu mengajarkan kerjasama dan komunikasi. Yang ketiga ada penilaian.
ulangan harian atau portofolio. Itu termasuk bentuk evaluasi sesuai dengan tujuan kurikulum. Terus selanjutnya ada contoh di sekolah. Yang pertama itu pembelajaran terstruktur. Kayak siswa SD belajar matematika, bahasa Indonesia, dan IPA sesuai jadwal serta kurikulum yang udah disusun. Yang kedua ada kegiatan praktikum. Kayak siswa SMP melakukan percobaan IPA di laboratorium untuk memahami konsep sains secara nyata. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan karakter. Ada mata pelajaran pendidikan agama dan PKN, itu membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Yang terakhir itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum memberi ruang untuk kegiatan pramuka, olahraga, seni, atau klub bahasa Inggris yang melatih bakat dan minat siswa. Jadi, penerapan kurikulum tampak nyata dalam kegiatan belajar, praktik, atau pembentukan karakter hingga kegiatan sehari-hari siswa di sekolah. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang pemahaman kurikulum menurut saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak pas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.